Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah kita yang berikutnya. Kita hari ini akan membahas tentang materi teori akuntansi dengan topik pembahasan financial report dengan sub pokok yaitu comprehensive income. Semoga dengan pemahaman tentang financial report ini bisa merecall kembali apa yang sudah saudara pelajari pada semester awal, sehingga ketika nanti saudara lulus bisa lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu akuntansi. Baik, untuk hari ini kita mulai dan semoga dapat memberikan tambahan manfaat untuk kita semua. Sebenarnya ini selalu menjadi pertanyaan ketika saudara mulai masuk ke dunia kerja atau pada saat ujian pendadaran. Saudara pasti akan selalu ketemu dengan pertanyaan, apa itu laporan keuangan? Ya. Kalau seperti yang kita ketahui bersama, laporan keuangan itu adalah gampangnya ya, dia adalah sebuah laporan yang bisa merepresentasikan seluruh kegiatan yang terjadi di perusahaan. Nah, representasi yang disampaikan ini bisa baik dan buruk. Nah, tergantung dari bagaimana activity sebuah perusahaan itu melaporkan kegiatan terkait keuangannya. Nah, kita sebagai seorang akuntan itu membaca laporan keuangan itu dan akan bisa menyimpulkan baik dan buruknya sebuah perusahaan. Nah, untuk jenis dan laporan keuangan sendiri, yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini, atau kita kenal dengan income statement, ini sesuai dengan namanya, yaitu mencantumkan berapa banyak pendapatan yang dia terima pada periode akuntansi tersebut dan berapa total biayanya. Kemudian dikurangi, gampangnya seperti itu. Lalu ketemu dengan laba dari perusahaan. Nah, ini adalah contoh membuat laporan laba rugi dengan metode single step. Di sini kita nggak akan membahas lebih detail bagaimana cara menyusun income statement dengan model single step. Jadi ini adalah contohnya saja. Apabila kita menggunakan teknik multiple step, ya, kita akan memecah lagi, ya, memecah biaya yang tidak termasuk non operasional. Kita hitung lagi di situ. Nah, langkah-langkahnya ya seperti yang sudah saudara pelajari di pengantar akuntansi. Nah, jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali bagaimana cara memecahnya, ya. Dan ini rumus yang seharusnya sudah menjadi di luar kepala, ya. Mencari laba kotor, mencari pendapatan operasi, dan penghasilan bersih. Nah, ini sangat teknikal sekali. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, ini adalah bentuk contoh multiple step. Nah, tadi kan saya menyampaikan untuk non operasional dipecah lagi. Jadi tekniknya berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah laporan cash flow atau arus kas. Nah, di sini menjabarkan lebih dalam lagi dari yang apa disampaikan dalam laporan laba rugi. Nah, itulah sifat dari cash flow. Nah, biasanya cash flow ini dibutuhkan oleh akuntan atau stakeholder ketika ingin melihat lebih dalam lagi dalam bentuk cerita, ibaratnya itu. Cerita dari laba rugi yang lebih dalam. Nah, ini semua tersaji dalam laporan cash flow. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari pelaporan cash flow. Kemudian yang berikutnya adalah laporan perubahan modal, atau pada saat ini kita kenal dengan laporan perubahan equity. Nah, jadi bahasa yang terbaru sekarang menyebutkan tidak perubahan modal, tapi perubahan equity. Nah, ini biasanya melaporkan apabila pada saat modal awal perusahaan disetor oleh pemilik, terjadi perubahan karena apa? Terkait adanya pendapatan perusahaan yang sudah berbeda. Sehingga ketika pendapatan perusahaan itu ada
peningkatan, maka akan mempengaruhi modal dari perusahaan, sehingga nanti pada akhir periode kita ketemu dengan nilai modal akhir yang nantinya dari modal akhir itu nanti akan kita konversikan ke neraca. Nah, neraca atau kita sebut dengan balance sheet. Nah, jadi beda penyebutan ya. Nah, balance sheet ini mencakup dua kubu, yaitu kubu aktiva dan kubu pasiva, gampangnya gitu. Aktiva mencakup seluruh aset perusahaan, ya, kemudian pasiva yaitu mencakup ke kewajiban perusahaan. Nah, jadi melaporkan dua hal yang berbeda dan pada akhirnya nanti akan ketemu dengan nilai atau nilai keseimbangan antar keduanya yang mana itu harus balance. Nah, sesuai dengan namanya ya, balance sheet. Nah, ini adalah contoh balance sheet. Nah, cara melaporkan dan cara menulis, saudara bisa berdampingan antara aset dengan equity-nya, nah, atau mungkin dengan sejajar seperti ini boleh saja, yaitu stylenya kita serahkan ke masing-masing akuntannya. Lalu di sini kita lihat apa relation antara neraca dan laba rugi, atau what is the relation of balance sheet and income statement. Nah, karena memang topik dari pembahasan kita ini sebenarnya lebih ke perbandingan antara balance sheet dan income statement. Nah, jadi di sini terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikan akuntansi. Jadi menghubungkan keduanya ini dengan teknik articulate dan non-articulate. Articulation ini ya maksudnya dihubungkan dengan secara matematis ya. Jadi tergantung pada perubahan owners equity-nya dalam satu periode. Nah, karena apa yang saya sampaikan ini sudah dikutip dan sudah diatur pada SFAC nomor 6. Nah, yang mengatur tentang aset dan liability. Nah, jadi untuk gampangnya ya, apa yang saya jelaskan ini untuk hubungan articulation-nya ini akan dituangkan ke dalam model yang berikut ini. Jadi sesuai rumus aset dikurangi liability ketemu owner's equity. Nah, owner's equity ini di breakdown ke bawah ya menjadi beberapa bagian, artinya menjadi beberapa pengertian. Nah, untuk yang pertama contributed capital hingga ke unrealized capital adjustment. Artinya begini. Yang menjadi modal pemilik itu terdiri dari apa? Kontribusi modal yang disetorkan oleh pemilik, kemudian yang menjadi kontribusi dari modal juga dari keuntungan bisnisnya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau diturunkan ke bawah lagi ya, sampai ke bawah nanti akan pemasukan dari si modal owners ini dari yang ada di bagian-bagian makin ke bawah ini. Nah, jadi dari bagian-bagian di bawah inilah yang mempengaruhi besarnya dari owners equity-nya. Nah, seperti biasa nanti kalau saudara ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, saudara bisa langsung hubungi saya. Nanti akan saya jawab dengan ketidaktahuan saudara, semoga juga bisa menambah apa yang tidak saudara ketahui. Kemudian account dari laporan pendapatan itu apa saja? Dari income statement-nya, dari account laba ruginya itu apa aja? Nah, ini sebenarnya menjabarkan dari yang apa sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini sih lebih detailnya lagi kalau saya lihat. Nah, tapi kalau ini bingung ya saudara lihat account income statement-nya itu di instrumen laba rugi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu lebih gampangnya. Kalau ini kan yang diatur dalam SFAC nomor 6. Jadi
Kalau mungkin bingung ya kita lihat yang di awal tadi saja. Selanjutnya, accounting classification system itu sebenarnya mengklasifikasikan sistem akuntansi itu sebenarnya sederhana. Nah, cuman karena kita terlalu mensederhanakan dengan apa yang dalam sebuah klasifikasi itu, sehingga kita melupakan bahwa pada setiap transaksi itu sebenarnya cukup kompleks. Nah, misalkan kita melihat transaksi yang terjadi di convenience store. Nah, itu kan sebenarnya kompleks banget dari transaksinya, karena item produknya pun juga macam-macam. Nah, sehingga dengan kekompleksan tadi sebenarnya kita juga mempunyai dua pendekatan. Dua pendekatan yang di articulate approach tadi. Ya, tadi kan saya di awal sudah menjelaskan articulate approach. Nah, pendekatan di articulate approach ini ada dua, yaitu yang pertama revenue expense approach. Nah, di sini gampangnya begini, sebentar. Jadi gampangnya, dalam revenue expense approach ini menganggap bahwa laporan utama itu dalam sebuah perusahaan ya laba rugi gitu. Nah, gampangnya. Jadi yang lain tuh nggak dianggap gitu loh. Gampangnya itu begitu dalam revenue expense approach. Kemudian dalam asset liability approach itu menganggap bahwa langkah pertama itu kita nggak ngukur laba gitu loh, tapi mengukur harta dan kewajiban dari perusahaan. Nah, ini kan pendekatan dari masing-masing akuntan dan masing-masing investor ya. Kita tidak bisa mensamaratakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini kan sudut pandang masing-masing berbeda. Nah, itulah yang menjadi pembeda dalam articulate approach. Nah, kemudian dalam the non-articulate approach ini pendekatan yang kedua laporan itu artinya tidak memiliki hubungan. Jadi laporan-laporan yang dilaporkan itu ibaratnya berdiri sendiri ya. Jadi tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk lebih dalam lagi mengenai apa saja sih yang masuk ke dalam articulate approach, kemudian non-articulate approach. Nah, karena kan tadi kita banyak membahas di situ. Nah, kita lebih dalam lagi berbicara tentang akunnya ya. Nah, akun dari kedua approach tadi, kita kenal dulu dengan apa sih yang namanya aset. Nah, mungkin selalu bertanya-tanya, selalu ditanyakan aset, apa itu aset? Nah, kita gampangnya selalu mengenal aset itu harta. Apakah betul yang dinamakan aset itu harta? Ya, kita jawab satu persatu. Aset itu merupakan manfaat ekonomi yang akan datang, yang pasti dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika saya masuk ke beberapa seminar multilevel marketing, mereka mendefinisikan aset itu adalah suatu harta atau bisnis yang menghasilkan keuntungan hingga di masa depan. Jadi mereka mendefinisikan aset itu sebagai sebuah bisnis, ya kan? Lain-lain karena mereka mendefinisikan dari sudut pandang multilevel marketing. Kalau kami dari accounting, ya kita lebih global lagi lah bahasnya. Jadi ya yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, tapi pasti dikuasai oleh perusahaan. Nah, jadi itu bahasa globalnya. Nah, kalau bahasa MLM, bisnis. Nah, kalau bisnis itu kan belum tentu menjadi keuntungan seterusnya. Tapi kalau di aset secara sudut pandang accounting, yaitu memberikan manfaat ekonomi yang terus-menerus bagi perusahaan. Jadi tidak ada istilah rugi. Nah, itu gambaran aset ya. Nah, karena kalau kita sudah ngomongin rugi, kita masuk ke beda hal.
Nah, karakteristik dari aset ini ya ada 3 ya yang kita ketahui. Ya, paling tidak harus menyediakan manfaat ekonomi yang masa depan itu cukup pasti. Nah, cukup pastinya ini kita harus bawahi. Apabila ke depan bisnis yang lini yang diperoleh perusahaan itu adalah bisnis yang profitable. Nah, bisnis profitable itu ya gampangnya ya dia harus selalu menguntungkan. Nah, bisnis profitable itu kita kategorikan sebagai aset. Jadi dia akan menjadi manfaat di masa yang akan datang. Ya mirip-mirip lah dengan pengertian MLM, karena MLM itu kan mereka diringkes bahasanya ya dalam mendefinisikan aset. Nah, aset ini karakteristiknya juga harus dikendalikan dan dikuasai oleh perusahaan. Nah, jadi ya ini harus menjadi milik sendiri, bukan kita yang sebagai kontraktor atau pelaksana, bukan. Nah, kemudian aset ini terjadi akibat dari transaksi masa lalu. Artinya, misalkan kita membeli sebuah tanah dan bangunan. Bangunan yang kita beli ini kan kita ibaratkan sebagai sebuah transaksi. Nah, transaksi ini ya ke depan nantinya akan berubah menjadi aset kalau ternyata apa? Ternyata yang kita jual atau yang kita beli bangunan tadi itu mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Ketika apa? Ketika perusahaan tersebut mengontrakkan atau melepas dalam artian tidak dijual, artinya menyewakan bisnis bangunannya untuk sebuah bisnis perusahaan lain. Jadi gampangnya ya, dalam trend definition ini, definition trend ini, ya paling enggak aset ini harus menimbulkan manfaat untuk masa depan. Nah, kalau kita ibaratkan sekarang ya, saudara ini sebenarnya adalah aset dari orang tua. Lu kok bisa, Pak? Iya, jadi harapan dari orang tua itu mengharapkan saudara itu bisa memberikan nilai manfaat untuk keluarga di masa depan. Dengan saudara berdasarkan transaksi di masa lalu, yaitu disekolahkan di universitas ini ya, sehingga saudara berproses. Setelah saudara berproses menjadi seorang sarjana dan nantinya akan bekerja atau membuat sebuah lapangan usaha. Dan nantinya juga akan mendatangkan manfaat bagi keluarga ya, karena kalau saudara sudah bekerja kan tidak menjadi beban keluarga lagi. Ya, artinya juga saudara sudah mulai berkontribusi untuk keluarga. Nah, itu kan gambarannya. Kemudian apa itu executory contract asset? Nah, ini contohnya executory contract itu gampangnya ya, itu sebagai transaksi kontrak. Contoh kalau kita punya karyawan kontrak. Nah, di universitas kita ini tidak terdiri hanya dari karyawan tetap saja, tetapi juga ada karyawan kontrak. Ya, karyawan kontrak ini merupakan kategori dari aset executory contract. Karyawan kontrak ini kan juga sebenarnya sebuah asetnya perusahaan, cuman belum secara 100% dimiliki oleh perusahaan. Karena mereka memberikan kontribusi untuk perkembangan bisnis perusahaan ya, dengan memberikan kontribusi yang ya all out, ibaratnya 100% untuk kepentingan bisnis perusahaan. Tapi secara sistem ya di kepegawaian mereka belum dimiliki seutuhnya oleh universitas karena masih dalam masa orientasi. Nah, ini sebenarnya hal yang wajar. Nah, ini adalah pengertiannya yang bisa saudara pelajari sendiri, Bang. Ini cara pengukuran asetnya. Nah, ini teoritif sekali. Nah, saudara silakan baca sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan receivable? Nah, atau piutang. Nah, silakan saudara ingat kembali apa yang dimaksud dengan piutang. Nah,
ini adalah peraturan yang mengatur tentang portofolio. Nah, portofolio itu ya seperti sekuritas. Nah, misalkan saham perusahaan. Nah, dalam peraturan SFAS nomor 115 ini mengklasifikasikan ekuitas itu ya atau sekuritas itu menjadi 3 jenis, yaitu held to maturity, trading, dan available for sale. Nah, pengertiannya seperti berikut, dan sebenarnya untuk mengetahui SFAS nomor 115 ini akan lebih banyak di mata kuliah, nanti saudara bisa ketemui di analisis laporan keuangan. Nah, apa itu held to maturity? Nah, nanti silakan tanya sama dosennya. Nah, kemudian kita lanjut di inventory. Nah, inventory ini juga menjadi hal yang paling penting pada laporan keuangan. Nah, karena misalkan saudara mengaudit perusahaan dagang atau saudara membuat laporan keuangan perusahaan dagang, pasti akan ketemu dengan persediaan awal dan persediaan akhir dari perusahaan. Nah, sistem dalam pencatatan inventory ini ya, kalau saudara masih ingat ya, kita ada 3 sistem pencatatan. Ya, dalam pencatatan itu menggunakan LIFO, FIFO, dan average. Nah, gimana tuh teknisnya? Ya, silakan saudara ingat-ingat kembali. Nah, kita di sini tidak membahas secara detail bagaimana menghitung LIFO hingga average. Nah, tapi ya ini merecall kembali lah apa yang sudah saudara pelajari. Nah, ini kita bicara tentang depresiasi atau depresi. Nah, ketika kita mempunyai aset, ya, baik itu asetnya berupa mesin atau mungkin berupa bangunan, pasti akan didepresiasi. Nah, jadi jangan lupa ya, ketika saudara nanti akan mencatat dalam sebuah buku besar dan menghitung depresiasi, nah itu jangan lupa selalu didepresiasikan dahulu sebelum saudara catat, karena aset-aset itu pasti akan memiliki masa umur ekonomis. Nah, itu jangan sampai lupa. Jadi ketika mencatat saudara lupa mendepresiasikan, maka ya nanti yang terjadi akan terjadi kerugian di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kita tidak mendepresiasikan aset itu setiap tahunnya dan kita tidak tahu berapa nilai UE-nya atau umur ekonomisnya. Jadi di awal kita harus ketahui dulu berapa nilai umur ekonomisnya. Jadi kita bisa lebih bisa untuk mendeliver kemana aset tersebut akan didepresiasikan. Ini kita skip lagi. Nah, kita belajar intangible asset. Apa itu yang dimaksud dengan intangible asset? Jadi aset yang gampangnya itu yang tidak kelihatan lah, ibaratnya gitulah. Jadi aset yang biasa dianggap intangible itu kan kadang-kadang kita ini mengesampingkan dan kita tidak memahami bahwa sebenarnya hak cipta, trademarks, atau hak franchise itu adalah bentuk dari intangible asset. Misalkan saudara menciptakan sebuah lagu, ya. Lagu itu sebenarnya juga aset, karena apa? Menjadi nilai manfaat ekonomis ke depan kalau dijual dengan diperjualbelikan ya. Nah, sebelum saudara mempublikasikan lagu yang saudara buat, itu juga harus dibuat hak ciptanya dulu, supaya hak patennya ada, dan ketika saudara mendistribusikan lagu itu ke umum, ya saudara akan terlindungi oleh hak cipta. Tidak bisa orang mendownload tanpa membayar. Jadi saudara bisa melakukan klaim tuntutan kalau itu terjadi. Nah, kalau saudara menjual lagu itu ke orang lain, artinya apa? Menjual beserta dengan hak ciptanya. Nah, itu yang dinamakan intangible asset. Nah, itu ibaratnya ya, gampangannya seperti itu.
Ini kita skip lagi. Nah, kemudian definisi dari liability. Nah, liability ini apa sih sebenarnya? Ya, kewajiban. Ya, kewajiban ini yang terjadi karena kejadian atau transaksi di masa lalu. Misalkan saudara melakukan sebuah transaksi yang mana transaksi itu menimbulkan sebuah hutang. Nah, hutang ini akan menjadi kewajiban di perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kita sebenarnya bisa klasifikasikan lagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dua tadi? Nah, silakan yang tahu dijawab di bawah. Ada komentar kan? Apa yang dimaksud dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang? Ya, nanti ada poin lah kalau yang bisa menjawab. Kemudian bagaimana mengukur liability? Nah, sebenarnya cara mengukurnya itu gampang saja ya. Kita tinggal lihat dia masuk dalam kategori panjang atau pendek. Nah, nanti akan ketahuan bagaimana pelaksanaannya terhadap sebuah kewajiban tadi. Nah, ini untuk notes payable dengan bond payable. Jadi ini utang saham sebenarnya. Nah, ini kita skip saja. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum yang terakhir yaitu owner's equity. Nah, kita tadi sudah banyak membahas tentang owner's equity. Nah, owner's equity ini adalah modal dari pemilik. Nah, modal tadi kita sudah bahas di pertama kali tadi, yang menit pertama tentang di laporan perubahan modal. Nah, itu juga kadang ketika kita salah membuat laporan di laba rugi, pasti nanti juga akan berimpact kepada laporan perubahan modal, sehingga akan mengakibatkan apa? Di laporan balance sheet saudara juga akan salah. Nah, maka dari itu pada saat melakukan pencatatan di laporan laba rugi harus lebih teliti lagi. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila masih terdapat pertanyaan, silakan disampaikan. Nanti hubungi saya. Nanti kita bisa jelaskan. Terkait untuk penugasan hari ini, saya berikan terpisah. Nah, nanti bisa dikerjakan. Silakan dikumpulkan minggu depan di meja saya dengan diketik komputer. Terima kasih, ketemu lagi nanti di materi yang selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.